Salam sejahtera, perkenalkan saya Dr. Cindy, Dr. Ian, dan Dr. Timothy. Kami bertiga dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Nah, kami bertiga di sini mencoba untuk menjelaskan apa sih bedanya serangan jantung dan henti jantung. Nah, untuk penjelasannya, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Aduh. Pak. Oh, ya. Ada Sakit apa, banget, Pak? Pak. Sakit banget. Aduh. Bagaimana, Pak? Ini dadanya kayak ditekan gitu. Nah, setelah menyaksikan video yang pertama, terpikirkah oleh Anda apa yang terjadi pada laki-laki pada video tersebut? Disimpan dulu jawabannya, mari kita saksikan terlebih dahulu video yang kedua. Pak bangun, Pak. Pak. Tolong. Ya, selamat siang semuanya. Nah, saya Dr. Timothy dan juga nanti ada Dr. Ian. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bantuan hidup dasar dan serangan jantung. Oke. Nah, untuk sekarang kita harus mempelajari dulu ya mengenai jantung itu apa sih. Nah, jantung itu adalah organ di tubuh kita yang fungsinya itu untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan juga nanti ke jantung lagi, ke paru lagi, ke jantung lagi, dan ke seluruh tubuh. Nah, fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, termasuk jantung itu sendiri. Nah, jantung itu sendiri juga butuh peredaran darah ya. Nah, apabila mengalami yang namanya sumbatan ya tentunya akan mengalami penyakit juga gitu ya. Nah, sumbatan itu kita sebut dengan penyakit jantung koroner yang sering kita sebut-sebut ya. Oh, dia mengalami sakit jantung koroner. Nah, ini ya. Jadi apa sih penyakit jantung koroner itu? Jadi penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot-otot jantung mengalami kekurangan darah akibat karena adanya penyempitan atau yang kita sebut juga penyempitan di pembuluh darah koroner. Nah, hal ini menyebabkan 26% dari kematian yang ada. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita mengalami sakit jantung, kalau kita tidak bisa menolong orang yang sakit jantung, itu sama dengan kita melihat ada orang yang sedang tenggelam, kemudian kita berusaha menolong, tetapi malah hanya akan memperburuk keadaannya, sehingga orang itu akan semakin cepat mengalami yang namanya kematian. Oke, nah penyakit jantung koroner itu mempunyai faktor risiko ya. Jadi faktor risiko apa saja sih yang harus kita tahu? Jadi faktor risiko itu ada dua, ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi, dan ada faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi. Nah, bisa kita modifikasi, contohnya apa sih? Contohnya adalah merokok, kemudian darah tinggi, kemudian dislipidemia di sini artinya adalah kelainan di kolesterol kita ya, misalnya kolesterolnya tinggi, ya kolesterol LDL, kolesterol totalnya tinggi. Kemudian ada juga diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kalau kita sering bilang adalah kencing manis ya. Kemudian obesitas itu mengalami beban berat badannya terlalu tinggi. Kemudian ada physical inactivity, yaitu seperti sedentary life ya. Jadi seperti diam-diam aja, nggak mau melakukan aktivitas. Kemudian hanya nonton TV aja, berbaring terus. Nah, kemudian ada high calorie intake itu, jadi kalau misalnya kita makannya terlalu banyak, terlalu tinggi kalori, makan yang manis-manis terus, makan gorengan gitu ya. Kemudian ada psychological stress, yaitu kalau misalnya kita mengalami stres psikologi yang terus-menerus. Contohnya adalah pekerjaan yang terlalu berat ya. Nah, tapi ada juga faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi. Contohnya itu apa? Ya, contohnya adalah umur ya. Umur kita tidak bisa hambat perjalanan umur kita. Kemudian jenis kelaminnya yang laki-laki itu lebih tinggi risikonya untuk mengalami penyakit jantung. Kemudian faktor riwayat keluarga ya, kalau misalnya ada keluarga yang misalnya amit-amit ayah kita atau ibu kita mengalami sakit jantung, berarti risiko kita untuk mengalami sakit jantung itu lebih tinggi. Kemudian ada faktor etnis juga. Nah, sebenarnya sakit jantung itu perjalanan penyakitnya seperti apa sih? Jadi, pada saat jantung mengalami sumbatan,
otot-ototnya itu tidak mendapatkan suplai oksigen. Nah, apabila tidak mendapatkan suplai oksigen, maka otot itu akan mengalami namanya kerusakan. Pertama, tidak mendapat suplai, mengalami kerusakan, dan akan terasanya itu menjadi sakit ya. Jadi yang gejala yang kita rasakan adalah sakit. Pertama, nyerinya itu mungkin nyeri di dada ya. Nyeri di dada, nyerinya itu seperti tertekan beban yang sangat berat, kayak ditindih. Nah, kemudian nyerinya itu juga bisa menjalar. Menjalar kemana? Ke punggung bagian belakang, kemudian ke leher. Nah, kemudian ada beberapa kasus nyerinya itu seperti ada nyeri di ulu hati. Nyeri di ulu hati seperti sakit ma, tapi kemudian ternyata setelah diperiksa adalah sakit jantung. Jadi memang harus hati-hati ya. Untuk mendeteksi sakit jantung ini perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, di gambar yang sebelah kanan itu bisa terlihat juga sebenarnya sakit jantung itu ada beberapa jenis ya. Namun untuk mengetahui sakit jantungnya jenisnya apa itu harus diperiksa lebih lanjut dengan cara di EKG, dan juga nanti diperiksa oleh dokter pada saat datang, misalnya datang ke IGD nanti akan diperiksa. Nah, kemudian apa saja sih yang nanti diperiksa waktu misalnya kita pasiennya datang ke IGD, apa saja sih yang harus diperiksa? Pertama itu yang bisa diperiksa adalah EKG. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar alat rekam jantung, nah EKG ini adalah alat rekam jantung, elektrokardiografi ya. Jadi fungsi alat ini adalah untuk merekam kelistrikan jantung, apakah mengalami kelainan atau enggak. Kalau misalnya jantung itu mengalami penyumbatan, biasanya kelistrikannya akan terganggu juga. Nah, kemudian bisa diperiksa juga marker jantung. Jadi pada saat otot jantung itu mengalami penyumbatan, akan kemudian mengalami kerusakan. Nah, setelah kerusakan itu dia akan mengeluarkan yang namanya marker jantung. Apabila diperiksa marker jantungnya tinggi, itu akan mengindikasikan bahwa orang tersebut mengalami sakit jantung. Kemudian lab kimia darah itu fungsinya untuk kita melihat apakah ada faktor risiko sebelumnya ya. Contohnya kolesterolnya tinggi, kemudian gula darahnya tinggi, dan lain-lain. Nah, kemudian radiologi jantung itu untuk pemeriksaan yang lebih spesifik. Contohnya itu adalah CT angiografi, itu untuk melihat apakah pembuluh darah jantungnya mengalami penyumbatan atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan lain sih seperti foto ronsen dada, itu untuk melihat apakah jantungnya mengalami pembesaran atau tidak, dan juga bisa sampai di USG jantung. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah dan mengobati? Jadi pertama untuk mencegah dulu ya. Untuk sebelum jangan sampai kita mengalami yang namanya sakit jantung ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pola hidup sehat, ya, pola makan dan aktivitas fisik. Yang harus kita makan contohnya itu adalah serat-seratan, kemudian buah-buahan, kemudian lemak yang tidak jenuh, contohnya itu seperti alpukat gitu ya. Jadi kalau yang lemak jenuhnya itu yang tidak boleh kita makan ya. Yang tidak boleh kita makan itu lemak jenuh, contohnya itu seperti gorengan, kemudian banyak santan gitu ya. Kemudian makanan yang tinggi garam itu makanan yang asin-asin ya. Jadi kita harus mengurangi garam juga. Kemudian pemanis buatan, kemudian fast food ya. Kemudian makanan yang kalorinya sangat berlebih. Itu akan menjadi faktor risiko untuk sakit jantung. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik yang harus kita hindari adalah sedentary behavior dan aktivitas yang terlalu ringan. Sedentary behavior itu contohnya adalah seperti duduk-duduk aja setiap hari, kemudian hanya berbaring sambil nonton TV, sambil makan gitu ya. Kemudian aktivitas fisik yang terlalu ringan itu contohnya hanya berjalan pelan, kemudian memasak di rumah, kemudian hanya melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Itu tidak termasuk aktivitas fisik ya. Nah, kemudian aktivitas fisik yang moderate sampai vigorous itu yang harus kita lakukan ya, sebaiknya kita lakukan. Yang moderate itu contohnya apa? Ya contohnya jalan kaki tapi cukup cepat ya, misalnya jalan cepat di sekitar kompleks ya. Kemudian bisa juga bersepeda, dansa, yoga, kemudian bisa juga berenang ya. Kemudian aktivitas fisik yang berat contohnya itu adalah jogging, kemudian bersepeda dengan kecepatan tinggi, kemudian lakukan aktivitas olahraga contohnya main basket, main tenis ya. Kemudian bisa juga berenang, tapi berenangnya bukan berenang santai, tapi berenang yang untuk latihan. Untuk aktivitas moderat itu dilakukan sekitar 150 menit seminggunya.
Dan aktivitas yang berat itu bisa sampai 70 menit per minggunya. Jadi hanya mungkin seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali saja per minggunya. Kemudian untuk apabila kita punya faktor risiko ya, contohnya itu faktor risiko yang sebelum-sebelumnya saya sebutkan, obesitas, kemudian merokok gitu ya, kita harus hindari. Jadi yang harus kita lakukan adalah check up rutin ya, mungkin sekitar 1 tahun sekali gitu ya, atau misalnya ibu kita atau orang tua kita, ayah kita, itu sebaiknya sih check up rutin. Jadi untuk mengetahui apakah ada faktor risiko yang tadi ya. Kemudian kalau misalnya kita merokok ya berhenti merokok, kemudian kurangi dan tekan faktor risiko yang tadi ya, stres, pola tidur yang tidak baik, kemudian turunkan berat badan kita, dan juga penggunaan obat-obatan rutin itu khusus untuk orang yang sudah pernah diperiksa dan pernah mengalami sakit jantung. Jadi obat-obatan rutin itu harus diberikan oleh dokter yang merawat. Oke, terima kasih Dr. Timothy atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Dr. Ian akan melanjutkan presentasinya dan menjelaskan mengenai henti jantung serta membedakan serangan jantung dan henti jantung. Oke, kita sudah melihat videonya tadi sebelumnya. Kira-kira kita sudah mendapatkan gambaran secara ilustratif. Nah, saya akan bahas secara pinpoint atau poin-poin pentingnya. Oke, dari yang mendasarinya dulu. Serangan jantung adalah gangguan pembuluh darah jantung atau koroner yang menyebabkan beberapa area jantung sampai rusak. Bahkan jika dibiarkan akan mati. Sedangkan henti jantung sendiri adalah gangguan signal elektrik atau signal yang mengkomando gerak jantung sehingga menyebabkan jantung berhenti memompa dan tidak berfungsi. Oke, lalu secara klinisnya atau secara keadaan umumnya, kita bisa bagi lagi. Pada serangan jantung, pasien bisa masih sadar, seperti video pertama tadi, kita bisa lihat pasien masih bisa meminta tolong pada orang sekitar. Lalu dapat pula kehilangan kesadaran, tapi secara bertahap, tidak langsung saat itu juga. Sedangkan henti jantung, pasien tidak sadar langsung. Ya, seperti kita lihat video kedua tadi ya, pasien sedang membaca, tiba-tiba kolaps dan hilang. Oke, bahkan tidak sempat meminta tolong ke orang sekitar. Lalu, kita bisa cek juga detak jantungnya. Cara cek detak jantung yang bisa dilakukan dengan cepat adalah di leher, di sekitar sini, lalu di tangan. Ya, bisa kita lihat pada serangan jantung, kita masih bisa menemukan detak jantung pada pasien tersebut. Oke, sedangkan pada henti jantung, detak jantungnya negatif atau hilang. Oke, terakhir, gejala yang tadi disebutkan Dr. Timothy, nyeri dada, segala macam, itu pada serangan jantung, gejala memang bisa cepat dan nyeri yang hebat seketika. Tapi, dapat juga, dan mungkin banyak yang seperti ini ya, banyaknya perlahan dan menetap, bisa sampai berjam-jam dan tidak sembuh. Nah itu. Sedangkan pada henti jantung, gejala terjadi sangat cepat. Bahkan pasien pun tidak sempat meminta tolong, langsung sakit dan pasiennya kolaps dan hilang. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas basic life support atau cara penanganan pada pasien henti jantung. Oke, henti jantung. Jika kita menemukan pasien yang serangan jantung, sebaiknya kita langsung lapor atau telepon ke tenaga medis dan rumah sakit terdekat untuk memeriksakan pasiennya. Tapi jika henti jantung, kita harus melakukan dulu penolongan pertama sebelum pasien bisa ditangani oleh tenaga medis. Karena every second matters, atau setiap detik berarti bagi orang henti jantung. Oke. Oke, jadi basic life support ini atau bantuan hidup dasar ini adalah upaya resusitasi atau menghidupkan kembali kardiopulmonal jantung paru yang dilakukan oleh dokter, tenaga medis maupun orang-orang awam yang bukan medis dan terlatih
pada pasien henti jantung. Jadi nggak harus dokter aja atau perawat aja yang melakukan basic life support ini. Orang-orang awam pun sudah seharusnya bisa melakukan ini, karena kita tidak pernah tahu kapan kita mendapatkan pasien henti jantung dan di mana. Bisa di mana saja dan kapan saja. Oke, tujuannya sendiri adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut sambil menunggu bantuan. Ya, menunggu bantuan dari tenaga medis yang berwenang dan berkompeten untuk mengatasi pasien tersebut. Prinsipnya anywhere, immediately, dan without any equipment, atau dilakukan di mana saja, segera, sesegera mungkin, dan dapat dilakukan tanpa bantuan alat-alat medis yang lebih canggih istilahnya. Oke, lanjut. Nah, tahap-tahapnya ada 4 untuk tenaga medis sendiri adalah early recognition dan call for help, atau kita pengenalan atau pendeteksian secara awal dan meminta bantuan. Maksudnya meminta bantuan pada rumah sakit yang memiliki ambulan dan IGD untuk menolong pasien ke tempat. Oke. Setelah itu, kedua adalah early CPR atau resusitasi jantung paru secara awal dan cepat. Lalu yang 2 terakhir, defibrilasi dan perawatan post resusitasi dilakukan di rumah sakit oleh tim medis dan tim yang berwenang. Oke, jadi pada orang yang non medis hanya berlaku 2 chain awal, hanya 2 lingkaran awal ini. Oke, lanjut. Ini langkah-langkahnya. 1, kita harus melakukan pendekatan secara aman. Oke, lalu 2, cek respon. 3, meminta tolong dari orang sekitar. 4, memanggil rumah sakit, IGD, dan meminta ambulan serta tim medis untuk menolong. Lalu setelah itu kita melakukan kompresi, lalu buka jalan nafas dan nafas buatan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, approach safely. Jadi jika ada pasien yang terjatuh di depan kita, pastikan keadaan dan lingkungannya ideal dan aman untuk penolong dan pasiennya. Jadi misalnya kita dalam kebakaran, ada pasien yang tiba-tiba kolaps atau tiba-tiba terjatuh dan hilang kesadaran. Kita harus pindahkan dulu pasiennya ke daerah yang cukup aman dari api dan cukup rata, nggak berbahaya, ya, untuk pemeriksa dan pasien. Jangan hanya pasien saja, pemeriksa juga penting, ya. Lalu setelah itu cek respon. Cek responnya bisa dengan memanggil-manggil Bapak, Ibu, atau jika tidak ada respon lagi, kita bisa memberikan rasa nyeri. Bisa dicubit atau ditekan di daerah dada bagian atas. Ya, tekan. Kita akan mendapatkan dua respon. Ada respon dan tidak ada respon. Jika pasien merespon, stabilkan pasien, lalu bawa ke senter medis terdekat segera. Bila tidak ada respon, kita harus mulai memikirkan CPR atau resusitasi jantung paru. Lalu setelah kita melihat tidak ada respon, kita harus shout for help atau panggil minta bantuan. Kita bisa meminta bantuan sambil teriak, tolong bantu, ada pasien yang henti jantung. Itu kita butuh beberapa orang, 1 untuk memberikan napas buatan, 2 untuk menelpon rumah sakit, 3 untuk bergantian melakukan CPR dengan kita. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Setelah itu harus telepon rumah sakit. Jadi kita telepon rumah sakit IGD, telepon, ceritakan keadaannya secara singkat dan jelas, lalu minta ambulans segera datang dengan tim medisnya. Oke, dah. Itu tahap awalnya. Setelah itu kita langsung assess atau kita langsung nilai pasiennya. Nilainya dengan CAB, Circulation, Airway, Breathing.
atau sirkulasi jalan nafas dan nafasnya itu ada atau enggak. Beda ya antara jalan nafas dengan breathing, dengan nafasnya itu ada atau enggak. Oke. Pertama, circulation dulu. Kita coba cek denyut nadi di leher. Apakah ada denyut nadi? Kalau ada, kita bisa lanjut ke airway dan breathing. Apakah ada ngorok? Apakah pasiennya kayak tersedak? Lalu apakah pasiennya bisa bernafas? Atau nafasnya cepat atau lambat, kita bisa hitung. Jika tidak ada, kita tidak perlu memikirkan airway dan breathing dulu. Kita langsung memberikan kompresi. Ya, kompresi dada adalah dengan cara menempatkan telapak tangan kita pada bagian tengah atas dada pasien, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri mengunci lengannya seperti di gambar tersebut, dan mulai melakukan kompresi dengan hitungan 100 kali kompresi atau 100 kali tekanan dalam 1 menit. Kedalamannya 4-5 cm dan beri waktu relaksasi. Maksudnya beri waktu relaksasi adalah kita tidak boleh cepat sekali ya, jek itu nggak boleh. Harus kompresi, beri relaksasi. Kompresi, beri relaksasi. Itu ya, nggak boleh terlalu cepat dan tidak beraturan. Oke, setelah 2 menit atau 2 siklus, kita harus ganti penolong karena penolong akan kelelahan dan kompresinya tidak efektif lagi. Oke, lalu sementara kita mengkompresi, ada orang bantuan yang kita panggil dari awal untuk membuka jalan nafas dengan half tilt dan chin lift. Seperti gambarnya, kita menekan dahinya ke arah bawah dan mengangkat dagunya ke arah atas ya, untuk membuka jalan nafas. Lalu setelah dilakukan half tilt chin lift, kita mengecek apakah pasiennya bernapas atau tidak dengan look, listen, and feel. Melihat, mendengar, dan merasakan. Ya, melihat apakah ada pergerakan dari dinding dada, mendengarkan apakah ada suara nafas, suara udara, lalu feel atau merasakan apakah ada udara yang keluar dari mulut pasien. Oke. Jika tidak ada, kita lakukan rescue breathing. Itu tutup hidung, tempelkan bibir di mulut pasien. Tapi ini sudah tidak ideal ya, karena 1, kita sedang pandemi. 2, kita tidak tahu riwayat pasien ini memiliki penyakit apa. Bisa aja punya penyakit infeksius pada mulutnya, sehingga kita melakukan pakai back mask atau masker yang khusus untuk menolong. Jika tidak ada, sebaiknya tidak usah dilakukan. Lalu tiupkan udara hingga dada mengembang dan biarkan dada mengampis. Ulangi. Lalu untuk anak-anak dan remaja, perbandingan penekanan dada dengan nafas 30:2. Jadi kegiatan ini dilakukan secara simultan. Menekan iya, memberikan nafas juga iya. Jadi setiap 30 tekanan, berikan 2 nafas. Yang menekannya berhenti dulu untuk membiarkan pasien mendapatkan bantuan nafas 2 kali. Setelah itu mulai lagi. Oke. Setelah siklus itu berlangsung terus, kita bisa cek nadi setiap 2 menit atau 2 siklus. Bila masih belum ada, lanjutkan terus sampai bantuan tenaga medis datang. Oke. Nah, yang tadi yang saya jelaskan, kompresi dan bantuan nafas dilakukan bila keadaan ini ideal dan oleh tenaga medis biasanya. Ya. Karena kondisinya tidak ideal, sedang pandemi dan dilakukan oleh orang awam, kita hanya melakukan hand only CPR atau hanya kompresi, hanya penekanan dada. Ya. Dilakukan 100 kali per menit sampai bantuan datang. Boleh juga 100 kali per menit, lalu sampai 2 menit, cek dulu, bila tidak ada, lanjutkan lagi. Oke, kita bakal lihat ada videonya secara ilustrasi biar lebih kebayang lagi mengenai hand only CPR bagaimana. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai hand only CPR atau CPR yang hanya menggunakan kompresi. Cukup mudah dilakukan. Ya, settingannya
mendapatkan korban, cek respon, telepon ambulan, dan telepon panggil orang sekitar untuk bantuan ya. Lalu buka dadanya, sesuai tadi yang sudah saya jelaskan, tempatkan di atas tulang dada, lalu mulai kompresi. 1 kali per menit, dihitungnya, dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan 6, dan 7, dan 8, dan 9, 10, selanjutnya 11, 12, 13, seperti biasa ya. Oke, terus sampai 100 kali per menit. Setelah kita melakukan 2 siklus atau 200 kali kompresi, kita bisa berhenti sejenak untuk mengecek nadinya, sudah ada atau belum. Jika misalnya belum ada, kita bisa lanjutkan atau bergantian dengan penolong lainnya. Oke, sampai ambulan atau tim medis datang menjemput pasiennya. Ya, sekian penjelasan dari kami. Saya Dr. Cindy, Dr. Ian, dan Dr. Timothy. Mohon pamit.